warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dari kelas 10-7. Di sini saya akan membacakan teks biografi tentang tokoh pahlawan yang bernama Cuk Nyadien. Cuk Nyadien lahir pada tahun 1848 di Aceh, besar di wilayah Mukim. Ia terlahir dari kalangan keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Teuku Natan Suita, seorang lebalang yang juga mempunyai keturunan dari Datuk Mukudum Sati. Datuk Mukudum Sati datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Oleh sebab itu, ayah dari Cuk Nyadien merupakan keturunan Minangkabau. Ibu Cuk Nyadien adalah putri Wule Balang Lampagar. Pada masa kecil Cuk Nyadien ia memperoleh pendidikan agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama dan rumah tangga seperti memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cuk Nyadien dan berusaha melamarnya pada usia 12 tahun. Ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Ibrahim Lambaga, putra dari Bule Balang Lambaga. Namun pada 1878, Teuku Ibrahim Lambaga, suami dari Cuk Nyadien, tewas karena telah gugur dalam perang melawan Belanda di Geletarum pada tanggal 26 Juni 1878. Meninggalnya Ibrahim Lambaga membuat duka yang mendalam bagi Cuk Nyadien. Tidak lama setelah kematian Ibrahim Lambaga, Cuk Nyadien dipersunting oleh Teuku Umar pada tahun 1880. Teuku Umar adalah salah satu tokoh yang melawan Belanda. Pada awalnya Cuk Nyadien menolak, tetapi karena Teuku Umar memperbolehkannya ikut serta dalam medan perang, Cuk Nyadien setuju untuk menikah dengannya pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Cuk Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, ia bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang fisabilillah. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tahun 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukan yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan, pahlawan yang menjadikan komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda. Meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh, bahkan Cuk Nyadien menyebutnya datang menemui Cuk Nyadien dan memakinya. Cuk Nyadien berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar dan Cuk Nyadien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Hetverat Pan Teuku Umar, pengkhianatan Teuku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Teuku Umar dan Cuk Nyadien. Namun gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda dan pasukan musuh berada pada masa kekacauan. Sementara Jen Van Swieten diganti. Penggantinya Jen Jacobus Ludovicius Hubertus Pel dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya dan juga mengejar keberadaannya. Teuku Umar dan Cuk Nyadien terus menekan Belanda, lalu menyerang Belanda dengan Kutaraja. Lalu menyerang Banda Aceh dan meleboh bekas basis Teuku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marechausee lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh.
Selain itu, kebanyakan pasukan Domersos merupakan orang Tiongkok Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari ini, pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit Domersos. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus van Heus memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak Teuku Umar sebagai informan, sehingga Belanda menemukan rencana Teuku Umar untuk menyerang Meulabor pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya Teuku Umar gugur tertembak peluru. Setelah kematian Teuku Umar, Cu Nyadia memimpin pasukan perlawanan Belanda di daerah pedalaman Meulabor bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancuran pada 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Cu Nyadien sudah semakin tua. Cu Nyadien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di rumah sakit di sana. Sementara itu, Cu Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun Cu Nyadien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan, dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Pada tanggal 6 November 1908, Cu Nyadien meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh pada saat itu. Ali Hasan, Ibu Perbu diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cu Nyadien pertama kali dipugar pada 1987 dan dapat terlihat melalui monumen peringatan di dekat pintu masuk yang tertulis tentang peresmian makam ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hasan pada tanggal 7 Desember 1987. Makam Cu Nyadien dikelilingi pagar besi yang ditanam bersama beton dengan luas 1.500 meter per kubik. Di belakang makam terdapat musola dan di sebelah kiri makam terdapat batu nisan yang dikatakan sebagai makam keluarga ulama Sanusi. Pada batu nisan Cu Nyadien tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surat Al-Taubah dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.